Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun itu ketika mendapatkan isyarah dari tokoh supernaturalnya, dari pembisik-pembisiknya Fir'aun, bahwa mereka mengenal dengan jin, ya. Jin dikenal, ya. Kenal jin, akhirnya mengintip, ya. Mengintip yang ada di Lauhil Mahfud. Makanya kalau ada meteor jatuh itu bukan meteor, itu adalah kalau bahasa kita tuh ada namanya bintang berpindah, ya. Bintang ono lintang aleh. Jadi wong Jawa ku lintang aleh. Bintang berpindah. Wah, ini ada sesuatu. Itu banyak ulama yang menjelaskan bahwa itu adalah jin yang ditampar oleh malaikat ketika dia mengintip di Lauhil Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang terbesar, yaitu adalah peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin besar peneladanan yang kita ikuti kepada Rasulullah, maka semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sudah berfirman memberikan petunjuk untuk melalui kehidupan ini dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertera petunjuk yang paling bisa kita ikuti, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam huruf lam dan qad itu adalah harfu taukid, penekanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lam qad, laqad kana lakum, harfu taukid. Di dalam diri Rasulullah ada uswah, ada petunjuk, referensi kehidupan. Maka tidak ada yang bisa membimbing ke jalan yang benar kecuali hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun petunjuk yang bisa melebihi daripada petunjuk Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah akhlaknya, Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika kita ingin mengetahui isi Al-Quran, maka lihatlah Rasulullah. Kalau kita ingin tahu firman-Nya Allah, maka lihatlah Rasulullah. Penerapan, pengaplikasian Al-Quran adalah Rasulullah. Maka tidak ada nafas yang dihembuskan oleh Rasulullah kecuali semua itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil kita bisa mengenal Allah apabila kita melewati Rasulullah. Mustahil kita bisa mengerti Al-Quran apabila kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi Muhammad juga menekankan, alimu auladukum bithalathatin khisal, ajari anak kalian dengan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini dilewati, maka kalian tidak akan bisa mencapai daripada fase berikutnya. Tidak mungkin seseorang itu bisa kuliah apabila dia melewati sekolah dasar, melewati sekolah menengah pertama,
dan terakhir sekolah menengah atas, baru dia bisa masuk ke jenjang perkuliahan. Beda lagi kalau orang udah paket C, paket kejar tayang, terpaksa, baru bisa menggunakan cara yang lain. Dan biasanya kalau sudah orang pakai C, akalnya kurang, pemahamannya kurang, dan tentu kualitasnya pun juga akan kurang. Boleh dikatakan mereka adalah sebagai orang-orang karbitan, kan begitu. Sarjananya sarjana karbitan. Alimu auladakum, ajari anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum. Ajarkan mereka cinta kepada Rasulullah. Tanamkan di hati mereka cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah berhasil kita menanamkan cinta kepada Rasulullah, maka selanjutnya, kalau tidak, jangan, pertahankan di situ. Apabila dia sudah lulus untuk mencintai Rasulullah melebihi dari apapun, maka ajarkan berikutnya. Yang kedua, tambahkan untuk mereka mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah. Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, ini ada beberapa kedudukan. Ada makom zakat. Makom zakat itu orang yang menerima zakat, ya. Makom zakat itu orang yang menerima zakat, atau orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa yang tidak boleh menerima zakat? Yaitu adalah keluarga Rasulullah. Dzurriyyah Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Jadi keluarga Rasulullah, para habaib, makom zakat, makom nasab, makom darah daging, itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Habaib itu tidak boleh makan uang zakat, haram. Karena apa? Karena zakat itu adalah kotoran, sedangkan mereka tidak boleh makan kotoran. Kalau kita mau ngasih mereka, katakanlah ini adalah hadiah, bukan ini adalah zakat. Jadi kalau kita mau ngasih habaib zakat, Anda salah tempat, karena mereka tidak boleh menerima zakat. Namun ada pertimbangan yang lain, mereka boleh menerima untuk saat ini. Apa sebab? Karena sudah tidak ada namanya baitul mal, maka mereka boleh menerima zakat. Kalaupun sudah benar-benar terpaksa, keadaan yang mendesak, baru mereka boleh menerima zakat. Yang kedua, masalah intisabil ilm, yaitu nasab keilmuan, keluarganya Rasulullah. Siapa mereka? Para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru. Mereka adalah keluarga Rasulullah SAW, dengan makom kedudukan sebagai para pewaris. Al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewarisnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, siapa sih keluarga Rasulullah itu? Humul mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai keluarga Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang Islam itu adalah saudara. Al-muslim kal muslim kal jasadil wahid. Dia mengatakan al-muslim al-muslim, antara saudara satu dengan yang lainnya, mereka seperti saudara. Maka kedudukan ini kedudukan orang-orang yang memiliki, mengenal bahwa persaudaraan itu sudah diikat oleh Rasulullah SAW, dan persaudaraan ini sangat penting sekali.
Sebelum turun ayat perintah untuk sholat, diajarkan oleh Nabi Muhammad itu untuk melaksanakan menjalin silaturahmi. Di sini menunjukkan perjuangan pertama itu bisa berhasil manakala bisa menambahkan silaturahmi. Kalau tidak bisa silaturahmi, memutus silaturahmi, mana mungkin perjuangan itu akan berhasil? Gak bisa. Perjuangan itu berhasil ketika kita bisa mengikat batin antara satu dengan yang lainnya, seperti kal jasadil wahid. Seperti apa? Seperti tubuh ini. Tubuh ini tidak mungkin tangan itu berjalan dua-duanya ke depan dan kedua-duanya ke belakang. Tidak mungkin, aneh pasti. Manusia kalau berjalan itu tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Nggak mungkin kedua tangan itu berjalan di depan. Nggak mungkin. Kaki juga demikian. Kaki itu kalau berjalan nggak mungkin dua-duanya di depan dan dua-duanya ke belakang. Nggak bisa. Harus kanan kiri. Ini adalah ibarat ketika kita bersaudara di kehidupan ini. Kalau ada saudara kita di depan, kita harus di belakang. Jangan kita ingin mendahului. Kalau sudah saudara kita yang berperan di masyarakat, memimpin masyarakat, maka kita harus di belakangnya. Tidak boleh kita di depannya. Maknanya apa? Kalau saudara kita menjadi pejabat, saudara kita memimpin sesuatu, maka kita harus menyokongnya. Tidak boleh. Kalau kita sesama umat Islam itu, ada salah satu saudara kita menjadi pejabat, lalu nggak benar, kita tidak boleh langsung mencacinya, nggak boleh mencercanya, harus menasehati, dan menasehati dengan cara yang baik. Kenapa dikatakan yang baik? Karena ketika Nabiullah Musa diperintahkan untuk menasehati Fir'aun, qawlu layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun itu akan mati su'ul khatimah? Tahu. Apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan? Allah tahu. Apakah tidak tahu Allah itu bahwa Fir'aun adalah membunuh bayi? Ribuan bayi dibunuh. Fir'aun itu ketika mendapatkan isyarah dari tokoh supernaturalnya, dari pembisik-pembisiknya Fir'aun, bahwa mereka mengenal dengan jin, ya. Jin dikenal, ya. Dikenal jin, akhirnya mengintip, ya. Mengintip yang ada di Lauhil Mahfud. Makanya kalau ada meteor jatuh itu bukan meteor, itu adalah kalau bahasa kita tuh ada namanya bintang berpindah, ya. Bintang ono lintang aleh. Jadi wong Jawa ku lintang aleh. Bintang berpindah. Wah, ini ada sesuatu. Itu banyak ulama yang menjelaskan bahwa itu adalah jin yang ditampar oleh malaikat ketika dia mengintip di Lauhil Mahfud, sehingga pindah ke tempat yang lain. Untuk apa? Memberikan kabar kepada kahin, kepada dukun, apa yang akan terjadi. Itu sifatnya adalah kahin, dukun. Nah, pada masa itu dukun-dukun memberikan saran kepada Fir'aun untuk membunuh semua nabi, untuk membunuh semua bayi laki-laki, untuk membunuh semua bayi laki-laki, karena bayi yang akan lahir ini salah satu yang akan membinasakan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun pun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki, sehingga yang selamat adalah bayinya Nabiullah Musa. Benar yang dikatakan. Dengan apa? Dengan dibuang ke sungai oleh ibunya. Tawakal dibuang ke sungai oleh ibunya, bayi Nabi Musa, sambil mengatakan, aku titipkan kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ibunya para nabi itu semuanya muslim, beriman kepada Allah. Tidak ada orang yang memiliki kedudukan sebagai nabi memiliki orang tua kafir, tidak ada. Tidak bisa. Allah itu menitipkan nurnya, Allah menitipkan cahaya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak ada. Ibu semua para sahabat ibu daripada semua nabi-nabinya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin nabi lahir dari seseorang yang kafir. Tidak mungkin. Apalagi ibunya Rasulullah SAW sebagai Habibullah, sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ditemukanlah Nabi Allah Musa dengan istrinya Fir'aun. Dan ketika Fir'aun pun melihat Nabi Allah Musa, rupanya bisa mencuri hatinya Fir'aun. Senang Fir'aun senang dengan Nabi Allah Musa, bayinya Nabi Allah Musa. Tetapi Fir'aun diberikan kabar nih, mungkin anak ini nanti yang akan membunuhmu. Kalau sudah bayi semua sudah dibunuh, tinggal satu ini, bisa jadi satu ini, makanya mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, istrinya Fir'aun mengatakan, jangan kau bunuh. Engkau aja yang mendidiknya, didiklah sendiri, asuh sendiri Fir'aun itu, ya, asuh sendiri, sehingga engkau yang bisa mendidik, engkau yang mendoktrinnya, jadi nggak mungkin mengkhianatimu. Enggak, aku tetap harus membunuh dia. Sudah gini aja, buat satu cara biar engkau yakin. Ya sudah. Kalau begitu sediakan api dan sediakan buah. Silahkan, kalau yang dimakan buah oleh anak ini, maka saya akan membunuhnya, akan memenggalnya. Namun kalau yang dipilih adalah api, maka saya akan membiarkan dia hidup. Maka akhirnya bayi tersebut, bayinya Nabi Allah Musa, dibaringkan, duduk, terus disediakan api dan disediakan buah. Ketika merangkak, yang dipilih adalah buah, maka malaikat Jibril dibelokkan sama malaikat Jibril, sehingga memilih api dan dimakan. Nah, maka di situ Nabi Allah Musa itu orang yang pelo. Nabi Allah Musa nggak bisa ngomong, karena apa? Bayinya itu lidahnya terbakar. Makanya butuh Nabi Allah Harun untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu nggak bisa berbicara, ngomongnya pelo. Jadi untuk menerjemahkan Nabi Allah Musa itu butuh namanya Nabi Allah Harun. Masyarakat nggak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa melalui Nabi Allah Harun. Nah, di situ diceritakan sampai tumbuh berkembang Nabi Musa berada di istana Fir'aun, dekat sama mereka. Singkat cerita, Fir'aun dengan kezalimannya membangun ini dan itu dengan kekuasaannya, dan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan dan diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu berupa istidraj. Ya. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya, namun agar hamba tersebut semakin tersesat, namun agar hamba tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tidak sholat dia tambah kaya, itu adalah istidraj, agar Allah membuat orang itu semakin jauh. Ada orang semakin dia zina, semakin dia memiliki kedudukan, status sosialnya semakin tinggi di hadapan masyarakat. Engkau dihinakan sebagaimana Allah menghinakan Fir'aun. Dia semakin tidak zakat, Allah semakin memperbanyak hartanya. Kau seperti Qarun yang kau akan disiksa oleh Allah dengan hartanya. Falyadubillah min dalik. Maka strata sosial, harta yang melimpah, kedudukan, itu bukan jaminan seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi engkau lagi dihinakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara membedakan seseorang itu dihinakan atau dimuliakan? Yaitu ketika mereka mendistribusikan kekuasaan, mendistribusikan harta, mendistribusikan segala sesuatu yang Allah titipkan berupa fasilitas, rumah, mobil, hanya untuk kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia punya rumah, digunakan rumahnya baca maulid, digunakan rumahnya untuk membaca tahlil, digunakan rumahnya untuk syiar-syiar Islam, maka rumah tersebut adalah rumah karunia dari Allah. Namun dia memiliki rumah menjulang dengan dinding yang sangat tinggi, namun di dalamnya adalah orang yang bermaksiat, meninggalkan sholat, mungkin dengan tontonan-tontonan yang Allah tidak ridho, maka engkau dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka punya kendaraannya digunakan untuk maksiat, digunakan di tempat-tempat yang haram, maka engkau lagi dihinakan oleh Allah. Begitu juga dengan ketika seseorang diangkat strata sosialnya, dia menjadi pejabat, namun dia melalaikan sholat, namun dia berbuat zalim, mendukung, penanya, tanda tangannya digunakan untuk mendukung orang-orang yang ingin bermaksiat kepada Allah. Tanda tangannya digunakan untuk melegalkan tempat-tempat prostitusi. Tanda tangannya digunakan untuk melegalkan tempat minuman keras. Strata sosialnya tinggi, tanda tangannya laku dan diikuti oleh orang, bahkan tanda tangannya tersebut menjadi panutan. Namun tanda tangannya digunakan untuk mendukung segala sesuatu untuk melawan keputusan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau lagi dihinakan oleh Allah. Sebagaimana Allah menghinakan seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja, penguasa. Namun yang terkenal bukan karena rajanya, tetapi karena kedzalimannya. Zalim yang luar biasa. Zalim yang luar biasa, kejam yang luar biasa. Namun intinya Nabiullah Musa tetap untuk berbicara dengan berbicara yang qaulul layyinan, berbicara yang lemah lembut, yang sopan.